Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Umi Naimah. Nomor induk mahasiswa saya 2023142020. Saya merupakan salah satu mahasiswa kelas karyawan program studi PG PAUD Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi hasil PowerPoint saya mengenai hak asasi manusia oleh dosen pengampu Dr. Haji Hendra Wijaya, SAG MPDI. Pengertian hak asasi manusia atau disebut juga dengan HAM. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang. Hak asasi manusia juga dibagi menjadi 3 sub-bahasan materi, yaitu yang pertama, konsep-konsep dan sejarah perkembangan HAM. Yang kedua, instrumen HAM dan lembaga-lembaga HAM nasional dan internasional. Dan yang ketiga yaitu bentuk-bentuk pelanggaran HAM. Baiklah, mari kita masuk pada materi pembahasan yang pertama, yaitu konsep-konsep dan sejarah perkembangan HAM. Hak asasi adalah suatu hak pokok atau dasar yang melekat pada manusia sejak manusia itu lahir. Lalu, bagaimanakah sejarah perkembangan hak asasi manusia? Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat Eropa. Seseorang filsuf Inggris pada abad ke-17 yang bernama John Locke merumuskan adanya hak alamiah atau disebut natural right yang melekat pada setiap manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Sedangkan di Indonesia, sejarah perkembangan HAM sebelum kemerdekaan yaitu ditandai dengan kemunculan organisasi-organisasi pergerakan nasional. HAM di Indonesia pada periode sebelum kemerdekaan sangat dipengaruhi oleh sejumlah pemikiran para tokoh perjuangan. Sedangkan setelah kemerdekaan, pemahaman HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan yang masuk dalam hukum dasar atau konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pada materi yang kedua yaitu mengenai instrumen HAM dan lembaga-lembaga HAM nasional dan internasional. Apakah instrumen HAM itu? Instrumen HAM adalah alat yang digunakan untuk melindungi dan menegakkan hak asasi manusia. Instrumen HAM dibagi menjadi 2, yaitu instrumen nasional dan juga instrumen internasional. Instrumen nasional meliputi Undang-Undang Dasar 1945 beserta amandemennya, TAP MPR nomor 17 garis miring MPR garis miring 1998, Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, Undang-Undang nomor 40 tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, Undang-Undang nomor 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial, peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang terkait. Sedangkan instrumen internasional yaitu meliputi Piagam PBB 1945, Deklarasi Universal HAM 1948, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya, kemudian instrumen HAM internasional lainnya. Untuk materi selanjutnya, yang ketiga yaitu bentuk-bentuk pelanggaran HAM.
Berikut contoh-contoh pelanggaran HAM secara ringan yang sering kita jumpai, yaitu yang pertama, pencemaran lingkungan secara sengaja. Yang kedua, perundungan atau bullying di sekolah. Yang ketiga, tindakan penganiayaan. Yang keempat, mengucapkan kata-kata kasar pada teman. Yang kelima, mencegah seseorang dalam melaksanakan atau menjalankan ibadah. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.